Siap. Masuk lah. Tidak salah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sepuyon. Sepuyon. Kudun. Beda ya. Di belakang di Modal auxiliary is kok tambah kecil sih? Zoom. modal auxiliary is an auxiliary verb that gives additional meaning to the main verb in the sentence. Yaitu modal auxiliary adalah kata kerja bantu yang memberikan arti pada main verb pada sebuah kalimat. And you need to know about modal auxiliary is there is some kinds. Kinds of modal auxiliary there is can or could and will or would and shall and should and must like to and next might and might and there is modal under function each one. First, can and could. Fungsi dari can atau could bisa menyatakan ability, permission, and ability. Kalau kamu ingin membuat kalimat menggunakan can atau could dalam bentuk ability atau kemampuan, kamu bisa menyetok dalam teks di depan ini, yaitu you can speak English fluently. And next dalam bentuk permission, yaitu can I borrow your book. Jika kamu menggunakan modal auxiliary dalam bentuk could atau pertanyaan yang lebih sopan, kamu bisa menggunakan could, yaitu could I join your party. And next, the ability is this book is very heavy and can take it. And next, function from might and might. Fungsi dari might atau might juga bisa menyatakan possibility atau permission, yaitu for example, Suga doesn't come my visit. Suga tidak bisa datang mungkin dia sakit. Kalau bentuk permisi, might I go to teacher with my friend, and you need to know different might or might ada perbedaan sedikit. Kalau might yaitu menyatakan atau kemungkinan yang sedikit. Kalau might kemungkinan yang lebih besar.
nanti kayak kemungkinan itu lebih kecil. Oh, kalau Mike memiliki kemungkinan yang lebih kecil, kalau Mike memiliki kemungkinan yang lebih besar. Jadi next, fungsi dari must atau have to. Must atau have to bisa menyatakan obligation dan prohibition. Kalau obligation atau kewajiban, I must do my homework tonight. Saya harus melakukan PR malam ini. Kalau kamu menggunakan must kalau kamu ingin membuat kalimat dalam bentuk larangan atau prohibition, kamu bisa menggunakan you must not smoke at school. Perlu kamu tahu kalau must di sini bukan berarti seharusnya, tapi lebih dilarang. You get it? Get it? And I wanna show you what difference between must and have to. Must, the imperative that comes from ourselves. For example, I must do my homework today. Yaitu keharusan yang datang dari diri kita sendiri. Kalau have to, the imperative that comes from someone else. Common. For example, you have to finish your assignment tomorrow. Yaitu keharusan yang datang dari kemauan orang lain. Kamu bisa saja tidak melakukan kewajiban itu, tapi yang mau gimana lagi, itu keharusan yang disuruh dari orang lain. Contoh dari dosen kita, masa kita tidak mau mengerjakan tugas dari dosen kita, ya kan? Selanjutnya yaitu ada will atau was. Will and will can be state future yaitu masa depan, and willingness yaitu kemauan, and next prediction yaitu prediksi. Dalam bentuk future, for example, Jimin will come to school tomorrow. Jimin akan datang ke sekolah besok. Dalam bentuk willingness atau kemauan, I will help you. And would you come to my party? Mohon maaf, my student, ini ada kesalahan sedikit. Yes, sir. And next prediction. Prediction is the sky is fully will rain. We get it? Selanjutnya ada shall and should. Shall and should bisa menyatakan future, and should lebih ke advice atau saran. Yang pertama itu ada shall. Is I shall go to your house tonight. Perlu diingat kalau shall biasanya kalau subjeknya itu sering digunakan subjek kayak I dan we. And next, should you look tired, you should take rest. Should di sini bukan berarti harus, kayak lebih ke saran. Contohnya yang ada di depan itu, you look tired, you should take rest. Kamu terlihat capek, kamu seharusnya istirahat. And should different types of should ada beberapa jenis, yaitu should, ought to, dan have better. Kalau should lebih ke casual, yaitu lebih ke biasa aja gitu. Kalau ought to, kamu seharusnya melakukan itu, tapi kadang-kadang kamu tidak mau untuk melakukan itu. Kalau have better, strong advice. Jika kamu tidak menyelesaikan, kamu akan menerima akibatnya. Contoh dari should yaitu I am busy, I should take rest at home. And ought to, I ought to study tonight, but I think I will watch movies.
and you have better take care to parent it will get impact. And how to dan have better, yaitu kamu seharusnya melakukan itu, tapi kadang-kadang kamu tidak mau untuk melakukannya, yaitu saya seharusnya belajar bulan ini, tapi saya pikir saya akan menonton movie. Kalau have better, you have better take care to help it will get impact. Saya seharusnya istirahat, atau kamu akan tidak kalau kamu tidak istirahat, kamu akan menerima akibatnya. Do you get it, guys? You need to know that modal is not influenced by the subject. Modal tidak influenced oleh subjek. Mau itu modal ayu sedikit, mau subjeknya itu ayu sedikit, modal itu tetap modal. Yaitu for example, I can, you can, she can, the group can, and modal plus verb and stick to it. Modal may not be selalu modal tidak boleh diikuti oleh itu. Mengapa? Karena modal memiliki aturan tersendiri, yaitu sudah menggunakan kata secara utama. Next, how to make sentence. Bagaimana untuk membuat kalimat menggunakan modal sendiri, yaitu subjek plus modal plus verb satu. For example, you should sleep and you can sleep and you might go. Kalau bentuk negatif, subjek plus modal plus not plus verb one. For example, Malika cannot sleep and you must not go. Kalau bentuk interrogatif, kamu bisa menggunakan modal plus